Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhal musyahidun? Baik, di video kali ini kita akan membahas tuntas atau tip and tricks bagaimana cara melanjutkan studi di luar negeri, khususnya untuk bagaimana mendapatkan beasiswa di sana. Sekarang ini saya bersama Ustadz Imam Wahyudi. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, kabar saya baik. Panggil Bang aja ya. Oh, Bang Imam ya, Bang Imam. Saya Oke, ini Bang. lebih nyaman kalau dipanggil Bang. Bang, biar lebih akrab gitu ya, Bang ya. Oh betul. Oke. Jadi Bang Imam ini sebelum kita mulai bincang-bincang kita lah tentang Iya. studi dulu di luar negeri ataupun bagaimana cara mendapatkan beasiswa, boleh saya bacakan dulu profil singkatnya, Bang? Boleh, boleh. Oke. Bang Imam ini berasal dari Rokan Hilir, betul ya, Bang ya? Betul. Dari Rokan Hilir. Rokan Hilir merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Riau. Dan juga beliau telah menamatkan sekolah dasarnya di sana di Rokan Hilir dan melanjutkan studinya juga di MTS Kota Pinang. Kota Pinang dan tamat di sana, Sumatera Utara. Selanjutnya beliau menamatkan studinya di Pondok Modern Darussalam Gontor tingkat aliyah. Dan tamat di sana ya, Bang ya. Iya. Tahun Tahun 2012. tahun 2012. Setelah itu beliau berkelana sebelum kuliah. Akhirnya beliau menamatkan kuliah S1-nya di UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2019. 2019. Alhamdulillah. Dan sekarang aktivitas itu apa nih, Ustaz? Aktivitas panggil Abang aja ya. Oh, Abang ya, Abang. Panggil Abang. Jadi aktivitas Abang apa sekarang? Sekarang ini Ana aja ya. Iya. Sekarang ini anak aktivitasnya ini jadi musyrif menemani Ustaz Rajab. Ustaz Rajab ya. Nulis. Iya, Jadi alhamdulillah saya dipercayakan menjadi musyrif atau pembina asrama, membantu pondok pesantren Darul Khair. Darul Khair ya, Ustaz ya. Alhamdulillah Pondok saya pesantren Darul Khair ini terletak di mana, Ustaz? pondok pesantren Darul Khair ini terletak di daerah Kulim, Pekanbaru, Riau. Kulim Pekanbaru Riau ya. Bagi kawan-kawan yang punya saudara, Mm-mm. sanak famili semuanya boleh datang ke Darul Khair untuk menuntut ilmu agama dan bahasa Arab karena di sini bagus percakapannya menggunakan bahasa Arab sehari-hari. Nah, kita di sini ada Ustaz Rajab juga Iya, iya. yang itu menjadi partner saya dalam membina santri di asrama. Alhamdulillah. Udah berapa lama antum ngajar di sini, Ustaz? Saya di sini sudah 1 bulan lebih, 1 bulan setengah agaknya. Sebelumnya Sebelum ini pun sebelumnya saya berkelana. berkelana lagi. Memang saya Jadi Bang suka Imam berkelana. ini memang suka berkelana orangnya. Berkelana. Hmm. Iya, iya. Nah, kita dengar-dengar nih Bang Imam ini, beliau merupakan salah satu mahasiswa yang mendapatkan beasiswa di luar negeri. Betul, Ustaz? Alhamdulillah. Betul Bang Imam? Benar juga. Baik. Nah, itu beasiswa yang terdapatkan ini dari negara mana, Bang? Iya, sebelumnya saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Akhi Rifki yang sudah mengundang saya dalam channel Hubul Lugha. Kepada kawan-kawan silakan like, subscribe, komen dan share. Oke. Insyaallah mudah-mudahan channel ini sangat bermanfaat Insya khusus Allah. untuk kawan-kawan yang mencari ilmu atau informasi kuliah. Baik. Apa tadi pertanyaannya? Jadi antum ini mendapatkan beasiswa S2 di negara mana, Bang? Alhamdulillah saya dapat beasiswanya di negara Sudan. Sudan. Ya. Itu yang memberikan beasiswa itu pemerintah Provinsi Riau atau pemerintah Indonesia atau dari siapa? Beasiswa ini itu sebenarnya dari Liga Arab. Dari Liga Arab ya. Nah, Insya Allah Liga Arab. jadi Liga Arab merekomendasikan Ya. mahasiswa di negara Muslim untuk dikuliahkan di salah satu negara Arab dan ini tepatnya ada di Sudan. Seperti itu. Iya, iya. Berarti antum ini salah seorang yang mendapatkan beasiswa dari Liga Arab lah gitu ya. Iya. Alhamdulillah. Tapi beasiswa ini biasa dikenal oleh orang Indonesia dengan nama beasiswa Kifal. Kifal. Kifal itu singkatan. Oh, singkatan. Kepanjangannya apa, Ustaz? Singkatan dari Khortom
International Institute for Arabic Language. For Arabic language. Mm-mm. Jadi ini khusus bahasa Arab. Iya, ini sebuah institut yang mana yang dikaji, yang dibahas itu hanya fokus ke dalam bahasa Arab. Fokus bahasa Arab ya. Dan letaknya berada di negara Sudan. Itu yang diterima mahasiswa dari Indonesia aja atau mahasiswa Malaysia pun diterima di Khartoum ini mendapatkan beasiswa atau bagaimana, Ustaz? Yang saya dengar dari kawan-kawan di Sudan yang sekarang sebagai mahasiswa di sana, Iya. beasiswa ini tidak hanya terkhusus kepada orang Indonesia, Iya. tetapi banyak negara-negara lain yang juga diberi beasiswa dan seleksi untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Contohnya saya dengar ada kabarnya dari Mesir, dari Ukraina, dari Nigeria, dan dari berbagai macam negara Muslim di belahan dunia. Iya. Gitu. Kalau untuk Indonesia sendiri, Ustaz, kuotanya berapa per tahunnya, Ustaz? Alhamdulillah untuk tahun ini, di tahun saya mendaftar, itu kuotanya yang diterima 4 orang. 4 orang? Ya. Se-Indonesia, Masya Allah. 4 orang. Kalau yang mendaftar, kalau boleh tahu? Nah, kalau untuk mendaftar ini, saya tak tahu pasti. Tak tahu pasti, karena online gitu ya? Karena online dan datanya itu yang tahu pasti adalah pihak kedutaan Indonesia di Sudan. Iya, berarti privasi lah ya, berapa orang? Iya, agaknya privasi gitu ya. Baik, jadi motivasi antum ini Bang untuk melanjutkan studi S2 di luar negeri ini apa? Oh, ini. Yang pertama, apa motivasi S2 gitu ya? Kita jadikan 2 bagian. Oke. Yang pertama adalah apa motivasi S2. Yang pertama motivasi S2 adalah untuk menambah pengetahuan yang lebih dalam dari ilmu yang sudah kita dapat dari S1. Kemudian juga untuk untuk bisa mendapatkan kesempatan berkiprah lebih banyak di masyarakat atau di tempat-tempat yang kita bisa mengajarkan ilmu kita. Karena sekarang ini S1 sudah sangat banyak di Indonesia, banyak betul di Indonesia S1, sehingga di sana butuh persaingan kalau kita hanya di S1 ya. Maka kita butuh jenjang lebih tinggi S2 atau S3 gitu. Itu yang pertama. Terus kenapa S2-nya pengen keluar negeri? Apa motivasinya harus jauh-jauh keluar negeri? Pengalaman saya ketika belajar di Jawa, saya orang Riau, di Sumatera, ke Jawa itu sangat jauh. Tetapi pengalaman saya ketika kita menuntut ilmu ke tempat yang jauh, bahkan sangat jauh, itu konsentrasi, kesungguhan itu memang betul-betul kita dapat. Karena kita sadar, kita paham, ngapain saya jauh-jauh kalau cuma main-main. Jadi kita akan lebih serius kalau belajarnya jauh. Lebih tertantang lah. Lebih tertantang, lebih serius. Habis itu juga dapat pengalaman yang baru yang tak kita dapat di Indonesia. Kebudayaan. Dan itu suatu hadiah, kado yang bisa kita bagi-bagikan ke kawan-kawan di Indonesia. Nilai lebihnya lah. Nilai lebih. Terus Ustaz, kenapa antum memilih negara Sudan untuk dijadikan studi S2-nya? Kenapa nggak negara-negara lain? Kan kita tahu nih, untuk melanjutkan studi bahasa Arab itu bisa di Malaysia yang dekat, bisa di Brunei. Kenapa antum memilih negara Sudan yang jauh di benua Afrika, Ustaz ya? Iya. Nah, kenapa itu? Sebenarnya saya bukan memilih satu negara itu untuk menjadi tempat tujuan saya. Karena saya mendaftar di berbagai macam tempat dan negara. Jadi ikhtiar saya negara mana yang menerima dan memilih saya gitu. Jadi saya sudah daftar sebetulnya di Malaysia. Malaysia, oke. Lulus tapi non beasiswa. Oh, beasiswa pribadi lah gitu. Beasiswa pribadi dari orang tua. Iya. Dan untuk kondisi saat ini tak memungkinkan. Habis itu saya daftar lagi ada beasiswa pemerintah Brunei Darussalam. Itu buka tiap tahun. Saya daftar untuk jurusan bahasa Arab. Saya daftar, alhamdulillah lulus. Tapi beasiswa pribadi. Ini dia. Jadi kondisi itu memang belum bersahabat dan belum sesuai dengan kondisi saya, kan? Nah, kemudian saya juga ada daftar ke King Saud University itu di Saudi Arabia. Saudi, oke. Dan itu untuk jurusan bahasa Arab.
Bahasa Arab. Itu juga saya udah daftarkan setahun yang lalu, cuman belum ada kabar. Mm-mm. Kemudian ada juga daftar ke Tunis di Az-Zaituna. Zaituna, oke, di Tunisia ini. Di Zaituna, di situ saya mengambil hadarah Islamnya, Peradaban Islam ya, Ustaz, ya? peradaban Islam, dan itu Oke. juga belum ada kabar fix 100%-nya. Hmm. Nah, untuk yang Sudan, Mm-mm. alhamdulillah saya dapat panggilan itu beasiswa, alhamdulillah, di bulan Januari. Januari Tidak, di bulan 20, di bulan Desember, 21 Desember 2020. 20 ya. Di situ saya dapat panggilan beasiswa, alhamdulillah. Dapat panggilan itu melalui telepon atau bagaimana, Ustaz? Pihak kedutaan Indonesia yang di Sudan dia Ya. mengirimkan email ke saya. Oh, mengirimkan email. Jadi kerja- antum tahu lulusnya itu melalui email lah ya. Email. Kirim email, oke. Jadi intisarinya kita para pemburu beasiswa ini Iya, iya. itu harus melihat banyak website, cari informasi sebanyak-banyaknya, Cari peluang lah ya. peluang di mana kita bisa mendaftar. Jangan hanya terfokus pada satu. Iya, iya. Karena kalau hanya pada satu, belum tentu kita yang dipilih dari sekian banyak orang. Pilihlah banyak tempat, mana tahu ada rezeki salah satu kampus memilih kita untuk jadi mahasiswa di situ. Alhamdulillah kampus Sudan yang saya lulus ini memang yang dia paling linier. Paling linear dengan jurusan saya di S1, yaitu pendidikan bahasa Arab. Pendidikan bahasa Arab ya. Dan di sana pun pendidikan bahasa Arab, Ta'limul Lugha Al-Arabiyah. Jadi Tapi ini untuk yang non linear. Arab gitu ya. Untuk non Arab. Seperti itu ya. Jadi antum mendaftar beasiswa kemarin bulan apa, Ustaz? Panggilnya abang aja. Bang Imam, oke. Ya. Maaf, Iya, Bang Imam. Biar lebih akrab ya, Bang ya. betul. Lanjut aja dong. Jadi seingat saya itu daftar di bulan Februari Februari. 2020. Bulan Februari mendaftar. Mm-mm. Habis itu, Ustaz, apa langkah selanjutnya, Ustaz? Jadi ketika itu saya searching di internet, cari informasi sehingga dapat info dari kedutaan Sudan di Indonesia. Bahwasanya di sana ada surat edaran Iya. pendaftaran beasiswa S2 Kifal di Khartoum, Kifal, ya. Sudan. Dia disebutkan syarat-syaratnya apa saja dan Ya. itu yang saya penuhi. Itu yang saya penuhi dan bulan Februari itu langsung saya kirim berkasnya yang diminta secepatnya. Jadi hampir 1 tahun menunggunya. Tahun ya, Ustaz. Ya, Bang ya. Iya. hampir Karena 1 corona atau bagaimana tuh, Bang? Sebenarnya kata kawan-kawan mahasiswa di Sudan karena corona. Karena corona, ini dia penyebabnya. Kalau tak ada corona sebetulnya bisa lebih cepat, sebelum 1 tahun insya Allah udah keluar pengumumannya. Iya, iya. Tapi disebabkan karena corona ini kampus-kampus di Sudan itu tutup. Tutup. Daring itu tutup. gimana belajarnya, Ustaz? Bang. Tak tahu loh sebab saya pun tak jadi mahasiswa lagi, belum jadi mahasiswa. Belum ya? Iya, Tak iya. tahu lagi maksudnya. Jadi Bang, bagaimana cara Abang bisa lulus dan apa tips dari Abang bisa lulus S2 di Sudan itu? Sini. Yang pertama kita harus banyak-banyak mencari informasi. Ya. Kita harus memang tangan kita itu gatal kemana-mana. Internet itu tujuannya beasiswa ke negara mana. Kalau kita pengennya beasiswa ke Timur Tengah, cari di internet itu di Google daftar-daftar negara Timur Tengah, negara Arab tuh. Kemudian klik ke satu, di mana ada lowongan beasiswa. Contoh kita pengen ke Lebanon, klik aja beasiswa S1, S2 Lebanon dan semuanya macam itu. Kalau tak puas di situ, cek di kedutaan. Biasanya kedutaan Indonesia yang ada di negara Timur Tengah tersebut mereka punya informasi karena biasanya pihak kampus akan menginfokan itu melalui kedutaan Indonesia. Kedutaan ya. Kemudian kedutaan Indonesia akan meneruskan info kepada kita masyarakat Indonesia yang ada di Indonesia. Oke. Nah itu yang pertama. Terus itu triks mencari info beasiswa ya. Beasiswa. Cari sebanyak-banyaknya, daftar sebanyak-banyaknya, nanti kita terima di mana kita lulus. Iya, iya, iya. Dan saya kemarin daftar itu dapat infonya dari kedutaan. Jadi berkasnya saya kasih tahu berkasnya. Iya, Apa boleh, saja boleh. yang diminta. Apa aja berkas yang dibutuhkan atau yang diminta dari pihak Ini dia. beasiswanya? Berkas yang diminta ini untuk pengalaman saya yang ke Sudan kemarin. Iya. Berkas yang diminta ini yang pertama daftar riwayat hidup CV. Nah, CV itu yang pertama. Yang pertama, yang kedua
fotokopi ijazah S1 beserta transkrip nilai yang telah dilegalisir. Tunggu Ustaz. Itu yang dilegalisir itu harus diterjemahkan ke penerjemah resmi itu bagaimana? Semua berkas yang akan kita kirim semuanya harus diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Itu boleh kita yang terjemahkan atau harus ke penerjemah tersumpah? Harus penerjemah tersumpah. Harus ya? Ini Dengar, harus wajib. harus. Saya bacakan lanjut nih, masih ada Oke. syarat-syarat lainnya. Lanjut Bang. Kemudian mengisi formulir permohonan beasiswa. Nanti pihak kedutaan akan memberikan file formulir. Berarti udah disediakan ya? Udah disediakan. Bukan kita yang membuat ya? Mereka Formatnya udah disediakan. formatnya udah disediakan. Nanti kita yang mengikuti format itu. Iya. Gitu. Jadi bukan buat sendiri nih. Format udah disediakan. Oke. Kemudian akta kelahiran. Akte. Akta kelahiran itu diterjemahkan di dalam bahasa Arab. Oke. Kemudian surat keterangan berkelakuan baik. Surat keterangan berkelakuan baik ini kalau tak dapat di kepolisian, kita bisa minta dari sekolah asal atau dari kampus universitas asal. Surat berkelakuan baik. Baik. Ini sama dengan SKCK atau gimana? Iya, dia sama dengan SKCK. Tapi kalau kita tak dapat dari kepolisian, boleh minta yang dari kampus atau dari sekolah asal. Oke. Alangkah baiknya dua-duanya minta. Kemudian surat keterangan sehat. Oke. Ini bisa didapat dari puskesmas atau dari rumah sakit. Surat keterangan sehat. Untuk menyatakan bahwasanya yang mendaftar ini benar-benar sehat. Iya. Kemudian seluruh berkas ini yang saya sebutkan tadi terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Terjemahkan. Terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ada beberapa berkas yang memang wajib kita terjemahkan kepada penerjemah tersumpah. Walaupun kita alumni bahasa Arab dan kita pernah menjadi penerjemah Syekh Palestina atau pernah menjadi penerjemah tamu-tamu Arab, tapi penerjemah yang diminta ini yang berlisensi, resmi, tersumpah. Tersumpah lah. Bukan disumpahi, tersumpah. Tersumpah. Nah, ini pengalaman saya yang saya terjemahkan kepada penerjemah tersumpah. Yang pertama fotokopi ijazah dan transkrip. Jadi ijazah sama transkrip kita terjemahkan kepada penerjemah tersumpah. Itu biaya beragam. Cari di internet penerjemah tersumpah. Nanti mereka akan muncul banyak link penerjemah tersumpah dengan harga yang berbeda-beda. Carilah harga yang paling bersahabat dengan kita. Kemudian mengisi formulir permohonan beasiswa. Ini kita yang isi dengan bahasa Arab. Bahasa Arab ya. Kita isi dengan bahasa Arab. Itu dia. Kita ketik. Kemudian akte kelahiran. Ini diterjemahkan juga ke penerjemah tersumpah. Surat keterangan berkelakuan baik. Kalau saya hanya menyertakan surat keterangan berkelakuan baik dari pihak sekolah. Dan itu sudah berbahasa Arab aslinya. Jadi tidak perlu saya terjemahkan lagi ke dalam penerjemah tersumpah. Tapi bagi kawan-kawan yang sekolahnya surat keterangan baiknya berbahasa Indonesia, silakan diterjemahkan ke penerjemah tersumpah. Kemudian ada keterangan sehat, minta di puskesmas atau rumah sakit, kemudian juga terjemahkan ke penerjemah tersumpah. Yang saya terjemahkan sendiri itu adalah CV. CV saya terjemahkan sendiri. Jadi kalau boleh tahu Bang, kemarin Abang menerjemahkan KB penerjemah tersumpah itu biayanya per lembar berapa? Kalau yang Abang terjemahkan kemarin berapa? Tidak terjemahkan. Kalau tak salah itu 150.000 per halaman. Per halaman? Iya. 150.000. Dan itu berapa file yang Abang tidak terjemahkan kemarin? Yang saya terjemahkan dengan penerjemah tersumpah itu ijazah S1 dan transkrip, akte ijazah S1, transkrip, akte kelahiran, kemudian surat keterangan sehat. Oke. Empat ya. Kali 150.000. Kali 150.000. Berarti totalnya 600.000. 600.000 uang yang harus dipersiapkan di awal ini untuk mendaftarkan dirinya di beasiswa S2 di Sudan ini. Terus Bang,
berapa kali seleksi beasiswa Sudan ini? Atau hanya mengirimkan dokumen atau ada seleksi wawancara atau bagaimana, Bang? Oke. Yang saya alami, Ya, kita kirimkan dokumen atau Iya. berkas yang diminta ya. ke email kedutaan Sudan. Ah, Itu udah berbahasa Arab semua ya. ya. Kemudian pihak kedutaan Indonesia akan menyampaikan kepada kampus tujuan, Hmm. yaitu kampusnya itu yang KIPAL, Kipal. Khartoum International Institute for Arabic Language, KIPAL. Nanti pihak kampus yang akan menyeleksi berkas kita. Udah, setelah itu kita dapat panggilan. Yang terseleksi 4 orang di Indonesia akan diinformasikan oleh pihak kampus ke kedutaan. Ya, tidak langsung. Jadi pihak kampus menginformasikan ke kedutaan, kemudian kedutaan yang akan menginformasikan kembali ke Indonesia. Lewat email lah gitu ya. Nah, lewat email dan lewat Instagram. Hmm. Gitu. Dia akan kirim secara pribadi kepada kita masing-masing melalui email. Kemudian beliau juga akan post di Instagram KBRI Khartoum Sudan. Seperti itu yang saya alami. Berarti penyeleksiannya hanya melalui dokumen ya, Bang ya? Iya, Berarti bisa jadi, Bang, cara lulusnya itu kelengkapan dokumen gitu lah. bisa jadi karena kelengkapan dokumen Mhm. atau ketertarikan dokumen. Maksudnya dokumen itu memang dia enak dibaca, enak dipandang, dan enak dicerna dan meyakinkan. Nanti di dalam dokumen itu diformulir. Iya. Di formulir itu kita harus pandai-pandai mengisinya. Khususnya di formulir itu ada berbagai macam pertanyaan dan kolom-kolom yang akan kita isi. Itu harus kita isi sebaik-baiknya menggunakan bahasa Arab. Kemudian juga di dalam formulir nanti itu ada beberapa kolom itu dosen rujukan atau ulama rujukan. Oh, lama Dia rujukan. seperti tazkiyah atau rekomendasi, cuman dia sudah dalam satu paket dalam formulir. Nanti di situ kita diminta untuk meminta tanda tangan kepada dosen rujukan. Nanti dia tulis namanya, nama dosennya di situ, nomor HP-nya atau WA-nya, kemudian tanda tangan. Gitu. Kalau sebaiknya kita minta rekomendasi ini ke siapa, Bang? Sebaiknya memang ke alumni Sudan sendiri. Itu Alumni kalau Sudan, menurut ya? saya. Ya. Dia orang yang udah berpengaruh dan dia alumni Sudan gitu ya. Nah, iya. Dan dia punya kiprah di Sudan. Kiprah di Sudan. Dan kalau gitu ya. bisa dia juga dikenal oleh pihak kampus Sudan. Nah, gitu. Itu lebih menguatkan lah ya. itu formulir. Kemudian dalam formulir itu nanti ada kertas kosong. Itu kertas kosong itu di atasnya judulnya Bayanun Akhir. Kosong. Iya. Artinya kita diminta untuk menulis sesuatu yang curahan hati kita lah, Macam esai lah gitu ya, Bang ya. semacam esai. Iya, Itu iya. boleh diisi, boleh tidak. Hmm. Tapi waktu saya daftar yang Bayanin Akhir itu saya isi, saya tulis. Yaitu kita mencurahkan isi hati kita. Dia di luar formalitas dari Iya, pertanyaan iya, yang iya. diminta. Bahwa saya gini. Saya utusan dari ini, saya kader dari kampung, segala macam tulis. Iya. Sehingga mereka juga membaca dokumen kita bukan hanya bersifat formal, tetapi Iya. ada yang non formal yang itu menggambarkan kesungguhan dan isi hati kita untuk belajar di sana. Untuk menambah poin kelulusan lah tiba-tiba, Bang ya. Iya, itu formulir. Kemudian berkas. Nah, untuk di Kifal ini dan di Sudan ini diutamakan untuk yang sudah ada pengalaman mengajar bahasa Arab minimal 1 tahun. Iya. Kalau 2 tahun lebih baik, sudah berpengalaman 3 tahun lebih baik. Jadi diutamakan yang sudah menjadi guru bahasa Arab Di mana aja lah gitu ya, Bang. di ya? mana saja. Di SD, di pondok. Sekarang, Betul. Makanya Iya, bagi iya. kawan-kawan ini penting sekali kalau sudah mengajar atau sudah menyelesaikan studi S1 mengajar di sekolah atau pondok. Penting sekali minta surat keterangan mengajar sertifikat atau lah. sertifikat. Ini bagus, ini penting. Kemarin saya masukkan dokumen itu juga. Alhamdulillah
ada sertifikat pengalaman mengajar. Mungkin di situ salah satu pendukungnya. Iya, Sebenarnya saya tidak pandai, mungkin dari berbagai pendaftar di Indonesia, mungkin saya yang tidak pandai gitulah. Mungkin bisa dibilang pokoknya tidak pandai, ya bodoh gitu Ya, bahasa. tawaduk lah nih Pak ya, bagi kami. Bahasa itu bodoh, Iya, bahasa iya. singkatnya bodoh. Tawaduk nih beliau nih. Memang saya rasakan seperti itu, tapi mungkin berkas itu berkata lain. Tapi saya tidak memanipulasi berkas, itulah berkas yang saya kumpul-kumpul. Di awal tadi ya, abang ada mengatakan bahwasanya abang pernah menerjemahkan Syekh Palestina. Apakah ada juga abang lampirkan sertifikat pendukungnya di banyak lagi? Oh, sertifikat pendukung itu tidak saya lampirkan karena saya dapat sertifikat itu dari ACT, Aksi Cepat Tanggap, Iya. dan dia berbahasa Indonesia. Betul. Saya tidak lampirkan dan saya waktu itu tidak menerjemahkan berkas sertifikat itu. Kalau saya pernah jadi penerjemah saya Palestina, tapi itu saya ungkapkan, saya tulis keterangannya di dalam CV. Iya. Jadi CV itu di pengalaman kerja apa itu kita tulis. Pernah jadi penerjemah Syekh siapa, pernah jadi penerjemah ini, pernah ngajar, itu kita tulis. Tapi membuat CV semenarik mungkin lah tidak. Semenarik mungkin dan sesimpel mungkin. Dan juga kertas kosongnya dibayar di akhir ya, Bayan akhir. Itu pengalaman saya. agar bisa diterima di beasiswa Kifal S2 ini. Terus bang, apa-apa saja biaya yang ditanggung di beasiswa Kifal ini? Ya. Perlu kawan-kawan ketahui, Ya. beasiswa di negara-negara Arab itu tidak semuanya sama. Betul. Ah, Makanya betul. Kifal ini apa nih yang ditanggung nih? Untuk kifal yang ditanggung itu uang semester, Oke, uang semester, kemudian uang saku uang saku ya. Per bulan atau per apa nih bang? per bulan. Per bulan, oke. Jadi untuk uang saku saya dapat kabar dari kawan ini Sudan, uang sakunya itu $100. $100. Dolar Amerika ya. Dolar Amerika. Jadi uang saku. Kenapa diturunkan dalam bentuk dolar? Karena beasiswa itu dari Liga Arab, Iya betul. bukan dari negara Sudan. Jadi Liga Arab menurunkan biaya itu ke kampus Sudan dengan bentuk dolar. Dan uang itu nanti akan ditukarkan kepada pon Sudan untuk kebutuhan kita. Pons mata uang Sudan ya. Pon Sudan mata uang Sudan untuk kita Oke. gunakan keseharian di Sudan. Nah itu saja. Adapun untuk tempat tinggal, makan itu kita tidak ditanggung. Itulah kita pandai-pandai menggunakan duit yang Yang uang saku tadi uang lah. saku itu Pandai-pandai menggunakan ya. itu yang pandai-pandai menggunakan Keseharian di sana. untuk keseharian. Betul. Nah, Untuk buku dan sebagainya. itulah tantangannya. Jadi Iya. yang bagi Anda butuh tantangan itu perlu ke Sudan. Betul. Terus bang, beasiswa S2 ini berapa tahun bang kalau di Sudan? Insya Allah di Sudan ini 2 tahun. 2 tahun ya. 2 tahun. Tapi yang, Kata kawan-kawan teori fullnya berapa semester? Yang saya dengar terbaru dari kawan-kawan, untuk di tahun pertama 2 semester itu kita masuk namanya diploma ali. Diploma Ali. Diploma ali. Nanti di tahun berikutnya barulah kita masuk di pembelajaran master. Oh berarti bukan langsung ke master gitu bang? Bukan. Oh. Ini kata kawan-kawan. kata kawan-kawan. Nanti lebih pastinya nanti Setelah telepon saya. Oke, di Sudan. setelah beliau datang sampai di Sudan. Baru saya rasakan, baru saya infokan lebih Baik. detailnya lagi. Baik, Cuman insya Allah 2 tahun kata Iya, kawan-kawan.